Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kabarnya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang soal yang masih ada kaitannya dengan gaya kolom. Seperti yang kalian lihat dalam soal, terdapat 3 muatan masing-masing 10 kolom, 9 kolom, dan negatif 9 kolom yang terletak segaris, di mana jarak antara Q1 dan Q2 30 cm, sedangkan jarak antara Q2 dan Q3 10 cm. Berapa gaya yang dialami oleh titik bermuatan 10 kolom dan bagaimana pula vektor gayanya? Untuk mengerjakan soal ini, maka kita gambar terlebih dahulu vektor gaya yang dialami oleh muatan 10 kolom. Kita gambar dulu muatannya ya. Positif 10 kolom, 9 kolom, dan negatif 9 kolom. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Jarak antara muatannya Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q2, jaraknya 30 cm. Q2 dengan Q3, jaraknya 10 cm. Maka Q1 dengan Q3, jaraknya adalah 40 cm. Sekarang kita gambar gaya yang dialami oleh muatan 10 kolom. Muatan 10 kolom terhadap muatan 9 kolom, muatan Q1 terhadap muatan Q2, karena sama-sama positif, maka Q1 ditolak oleh Q2. Karena ditolak, maka garis gayanya menjauh ya. F1, 2. Q1 dengan Q3, karena berbeda jenis muatannya, maka Q1 akan ditarik oleh Q3. Karena ditarik, maka Q1 akan mendekat Q3. F1, 3. Sehingga besar gaya yang dialami oleh muatan 10 kolom atau besar gaya Q1 adalah F1, 3 dikurangi F1, 2. Untuk menghitung F1, maka kita hitung masing-masing F1, 3 dan F1, 2. Kita lanjut. Kita hitung dulu F1, 3. F1, 3 rumusnya K Q1 Q3 per R1, 3 kuadrat, di mana R1, 3 tadi besarnya adalah 40 cm. 40 cm kita jadikan ke meter, bagi 100, maka hasilnya 0,4 meter. Ya. Kita masukkan angkanya, K 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Q1 besarnya 10 kolom, Q3 besarnya negatif 9 kolom, tanda negatif tidak perlu ditulis, per R13 0,4 meter kuadrat. Sekarang satuannya kita coret dulu, C kuadrat dengan C dan C, meter kuadrat dengan meter kuadrat. Maka yang tersisa tinggal Newton ya. Sekarang kita hitung masing-masing angka yang terdapat di depan ini ya. Nah, 9, 10, dan 9 kita kalikan. Hasilnya adalah 810 kali, jangan lupa pangkatnya ditulis, 10 pangkat 9 Newton per 0,4 kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,16 ya. Sekarang kita ubah ke pangkat yang lebih mudah untuk dihitung, yaitu 81 kali 10 pangkat 10 Newton per 16 kali 10 pangkat negatif 2. Kita hitung berapa besarnya? 81 dibagi 16. Berapa hasilnya anak-anak? Silahkan dihitung, boleh menggunakan kalkulator ataupun dengan menggunakan hitung manual. 81 kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 5
0,0625. Sekarang kita hitung hasil perkalian pangkatnya ya, pembagian pangkatnya. 10 pangkat 10 kita bagi dengan 10 pangkat negatif 2. Hasilnya 10 pangkat 12 Newton. Jadi ini adalah F13. Sekarang kita hitung besar F12. Rumusnya masih sama, K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Di mana R12 besarnya adalah, kita lihat di gambar lagi, R12 besarnya adalah 30 cm ya. 30 cm kita jadikan ke meter dibagi 100, maka hasilnya 0,3 meter. Kita masukkan angkanya, nilai K tadi konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per kolom kuadrat. Q1 tadi 10 kolom, Q2 9 kolom per 0,3 meter kuadrat. Satuannya jangan lupa dicoret. C kuadrat, C, meter kuadrat dengan meter kuadrat. Maka yang tersisa adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 dikali 9. Kita kalikan dulu angka yang di depan ini. 9 dikali 10 dikali 9. Maka hasilnya 810 kali 10 pangkat 9 Newton per 0,3 kuadrat, hasilnya 0,09. Sekarang pangkatnya kita sederhanakan ya, bilangannya kita sederhanakan menjadi 81 kali 10 pangkat 10 per 9 kali 10 pangkat negatif 2. Maka F12 hasilnya adalah 81 bagi 9 hasilnya 9. 10 pangkat 10 dengan 10 negatif 2 hasilnya 10 pangkat positif 12 Newton. Jadi F12 besarnya 9 kali 10 pangkat 12, sedangkan F13 besarnya 5,0625 kali 10 pangkat 12. Sekarang angka ini kita masukkan ke sini. Ya. Jadi tadi F13 besarnya adalah 5,0625 kali 10 pangkat 12, sedangkan F12 besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 12 Newton. Masing-masing dalam satuan Newton ya. Kita kurangkan hasilnya 5,0625 dikurangi 9. Hasilnya adalah 3,9375 kali 10 pangkat 12 Newton. Negatif ya tandanya. Jadi kenapa negatif? Artinya arah gaya yang dialami oleh muatan 10 Newton lebih dominan ke arah kiri, maka tandanya negatif seperti itu. Mudah-mudahan contoh soal ini bermanfaat. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.